Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurjana, adalah mahasiswa PTG K2 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Saya adalah guru SKI di MIN Payasenara, Kota Sabang. Kelas 6B. Kita baca doa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Baik, sekarang ya, Alfi. Hadir, Bu. Java. Hadir, Bu. Fadhul. Izin ya? Ya, Bu. Izin. Kemudian Eka. Hadir, Bu. Fatih. Fatih mana? Sakit. Yang lain hadir semua? Kanza. Kanza ya. Kanza kenapa? Sakit, ya, Bu. Ya, yang sakit kita doakan supaya mereka cepat sembuh dan yang izin dimudahkan pikirannya ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita dengar dulu lagu nasional ya. Siap? Dari Sabang sampai Merauke, mendadak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu wilayah Indonesia. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Anak-anak Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Sunan Gresik, Siapa nama Sunan Gresik? Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah masih ingat. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada Wali Songo yang kedua. Siapa Wali Songo yang kedua? Sunan Ampel. Jadi materi kita hari ini adalah tentang Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, biografinya, perannya, dan sifat-sifat positif. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak itu mampu menganalisis biografi Sunan Ampel, peran Sunan Ampel, dan sikap positif dalam diri Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, agar nanti anak-anak itu terbentuk pribadi yang saling menghargai. Modal pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah PBR. Apa yang kalian ketahui tentang biografi Sunan Ampel? Siapa Sunan Ampel? Said Ali Rahmatullah Said. pastinya. Oh, nama aslinya Said Ali Rahmatullah. Dari mana beliau berasal? Asalnya Nusantara. Apa latar belakang beliau datang ke Indonesia? untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki
dikenal dengan Raden Ahmad. Nama aslinya Said Ali Rahmatullah. Ajaran Sunan Ampel yang banyak dikenal adalah falsafah 5 atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama, muhmain artinya tidak berjudi. Yang kedua, muhmudi artinya tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, muhmali artinya tidak mencuri. Yang keempat, muhmadat artinya tidak merusak candu. Dan yang kelima, muhmadon artinya tidak berzina. Sunan Ampel wafat tahun 1479 Masehi di Demak, Jawa Tengah. Dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama, berdakwah dengan santun penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik yaitu ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V yang bernama Sri Prabu Kertawijaya untuk memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun Sri Prabu Kertawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan cara yang pertama membentuk yang kedua melakukan perubahan hidup nilai-nilai keislaman, kemudian yang ketiga Membangun pesantren sebagai pusat dakwah. membangun pesantren sebagai pusat kemudian sikap positif dalam diri Sunan Ampel yang pertama beliau santun dalam dakwah santun dan penuh kearifan. Kemudian beliau kemudian seorang pemimpin yang cerdas, yang merangkul ya. Kemudian sosok seorang guru yang penuh keikhlasan dalam mengajar murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu menjadi generasi penerus penyiar Islam selanjutnya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD masing-masing kelompok. Silakan diskusi secara aktif dan dengan bahasa yang santun ya. Paham? Silakan dijawab dan diskusikan dengan bahasa yang santun dan aktif ya. Perkenalkan, nama saya Kesya, saya Marisa, saya Nursia, saya Nasifa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bentuk permasalahannya, proses moral. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena media sosial atau pergaulan. Keterkaitan kedatangan Sunan Ampel ke Indonesia dengan krisis moral. Nomor 3, analisilah permasalahan dengan mengenai informasi dari sumber belajar yang disediakan dan yang kamu dapatkan di lapangan maupun di media sosial untuk mengetahui solusinya dan jawabannya. Solusinya adalah selalu mengikuti ajaran yang benar, tidak ikut-ikutan supaya sampai benar. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika kawan-kawan ada yang bertanya silakan. Oke, ada yang ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya? Silakan. Silakan dulu. Udah, silakan. Saya Bu. Oke, silakan bertanya. Bagaimana cara menghindari perilaku yang tidak baik yang sering kita jumpai di lingkungan kita? Bagaimana dulu? Coba. Caranya dengan tidak mengikuti dan meniru hal-hal tidak baik, serta mengisi hari-hari kegiatan kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena supaya kita menjadi
Fonemus bahasa Indonesia dan Nah, Gimana Zulfa? Sudah paham? Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan ke depan, dan kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kaitannya karena beliau diundang Raja Prabu Kartawijaya untuk memperbaiki perilaku Majapahit yang saat itu sudah krisis moral. Tadi kita sama-sama sudah melihat yang mana kelompok yang menampilkan hasil karyanya yang terbaik dan kelompok yang paling aktif ketika diskusi dan ketika mempresentasikan ke depan. Maka kelompok tersebut akan diberikan bintang kelas ya. Maka mereka berhak mendapatkan penghargaan dari ibu. Iya, Ya, kelompok 1. Ibu. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sunan Ampel datang ke Indonesia untuk memperbaiki akhlak atau perilaku masyarakat Majapahit yang ketika itu sudah sangat merosot. Hari ini Islam di Indonesia sudah berkembang, sudah menjadi agama mayoritas. Bahkan Islam sudah berkembang di seluruh dunia. Sekarang ibu mau bertanya, apakah masyarakat Indonesia sudah berperilaku baik semuanya? Kira-kira kenapa belum semuanya kita ini berperilaku baik? Karena tidak melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, karena tidak menjalankan perintah Allah secara sempurna, tidak melakukan perintah Allah dan tidak mau menjauhkan larangan Allah. Selain itu pengaruh apa? Media sosial, teknologi di zaman sekarang tidak bisa membedakan yang mana yang positif yang harus dicontoh dan yang mana yang negatif yang harus dihindarkan. Alhamdulillah semua kelompok tadi sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah Sunan Ampel datang dari mana? Nah, untuk apa beliau datang ke Indonesia? Iya, atas undangan siapa? Baik, sekarang kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Siap? Sekarang silakan atur bangku kembali seperti biasa. Dari proses pembelajaran kita tadi yang menggunakan model pembelajaran PJL, kira-kira bagaimana pesan yang anak rasakan? Selain itu, apakah tadi materi yang ibu sampaikan yang kita belajar secara bersama-sama sudah dipahami? Ada bagian yang belum dipahami? Ada yang bagian yang sulit untuk dipahami? Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pembelajaran buat kita dan selalu menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, ya, menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat. Amin.